Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur buat hari ini karena kasih Tuhan selalu melingkupi kita, selalu beserta kita, dan selalu memberkati kita. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana karya Tuhan, bagaimana karya penyelamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Dan kita akan merayakan Natal, dan biarlah Natal membawa sukacita dan kasih itu mempersatukan untuk semuanya. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia.
Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Yesus adalah harapan sejati. Sedang firman Tuhan yang terkasih, Mika pasal 5 ayat 1-15 ini adalah mengenai nubuat tentang Mesias yang akan datang dari Bethlehem. Sedang jemaat Tuhan, kitab Mika ini menubuatkan pertolongan yang luar biasa dari seorang penolong, yaitu Yesus Kristus, seorang Mesias yang datang dari Bethlehem. Sedang jemaat Tuhan, Bethlehem adalah kota kecil, dan di sana Yesus lahir dan membawa sukacita dan keselamatan untuk umat manusia yang berkenan kepadanya. Meskipun pada waktu itu Israel sedang menderita, mereka sedang teraniaya. Pesan utamanya dalam nubuatan ini adalah Tuhan memakai yang kecil, yaitu Bethlehem. Tuhan memakai kita walaupun kita sederhana, tapi tetap Tuhan akan memakai kita luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk semuanya tujuannya adalah menggenapi rencananya yang besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai, dan bahwa Yesus adalah harapan sejati satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dari kekuatan dosa dan kesombongan, dan membawa pemulihan dan memimpin umatnya menuju masa depan penuh damai sejahtera yang abadi. Meskipun ada penghukuman bagi yang menolaknya, ya, tidak semua menerimanya. Sedang jemaat Tuhan, ada yang menolaknya, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi siapa yang berkenan kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diselamatkan. Sedang jemaat Tuhan terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari Mika pasal 5 ayat 1-15 ini? Yang pertama, keajaiban dari yang kecil. Sedang jemaat Tuhan, Bethlehem adalah kota yang dianggap tidak penting sebenarnya. Dipilih sebagai tempat kelahiran penguasa Israel sebagai Mesias yang menggenapi nubuat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di surga memilih Bethlehem sebagai kelahiran daripada Tuhan Yesus, yang mengajarkan kita bahwa Tuhan seringkali memakai hal-hal yang sederhana, diabaikan atau kecil untuk melakukan hal-hal besar. Ini menunjukkan rencana yang sempurna bahwa bagi Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah harapan kita satu-satunya dalam dunia ini untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan juga yang kedua, apa yang dapat kita pelajari, Mesias Sang Raja Damai, Yesus Kristus adalah Sang Gembala dari keturunan Daud, akan memerintah membawa damai sejahtera dan dikenal sampai ke ujung bumi. Kehadirannya akan mengakhiri penderitaan umatnya. Ini digambarkan seperti perempuan yang melahirkan dan membawa pemulihan bagi kita semuanya. Dan Mesias
Sang Raja Damai adalah pembawa damai yang luar biasa kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, dan Dia adalah harapan satu-satunya untuk membawa damai sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang selanjutnya adalah pemulihan dan kekuatan dalam Tuhan. Sisa-sisa umat Tuhan atau orang percaya akan menjadi kuat seperti singa dan membawa berkat yang luar biasa, bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena bersandar pada Tuhan. Inilah pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan memurnikan dan memulihkan umatnya dari dosa dan kesombongan, dilambangkan dengan Asyur. Asyur adalah bangsa yang sombong, bangsa yang merasa dirinya kuat, tapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan adalah di atas segalanya. Dan inilah pemulihan dan kekuatan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Dia adalah harapan kita satu-satunya, dan juga penghakiman dan harapan akhir. Tuhan akan menghukum musuh-musuhnya dan bangsa-bangsa yang menolaknya, tetapi juga akan memulihkan Israel, memulihkan kita sedang zaman Tuhan. Manusia harus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan dunia seperti kekuatan diri sendiri atau kekuatan berhala atau kekuatan yang lain. Itu semua akan lenyap sedang zaman Tuhan. Tapi yang daripada Tuhan itu tidak akan lenyap, itu akan kekal selama-lamanya sedang zaman Tuhan, yaitu surga. Ya. Dan juga apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui Mika pasal 5 ini. Yang pertama, jangan remehkan diri. Jika Anda merasa kecil atau tidak berarti, ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai Anda untuk tujuan besar. Ingat itu sedang zaman Tuhan. Jangan kita merasa rendah diri. Jangan kita merasa, aduh saya tidak berguna, tidak. Tetapi dari hal yang kecil, dari hal yang rendah pun sekalipun, Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan memakai itu untuk memuliakan Dia dan untuk tujuan yang besar. Seperti Tuhan Yesus lahir di kota kecil yaitu Bethlehem, tapi ada tujuan yang besar di depan untuk umat manusia. Dan kita harus tetap fokus pada Yesus. Jadikan Yesus Sang Raja Damai sandaran dan pemimpin hidup kita, bukan hal duniawi yang kita banggakan dan kita andalkan, tetapi biarlah Yesus Kristus kita andalkan, Sang Raja Damai, kita fokus kepada Dia, bukan yang lain. Dan juga apa, pengharapan apa yang lagi yang kita dapat dari Mika 5 ini adalah mulai dari yang kecil sedang zaman Tuhan. Lakukan hal-hal baik, sederhana dan penuh kasih dengan hati, karena itu bisa memiliki dampak besar untuk orang lain dan untuk semua, untuk kebaikan. Ya, jadikan hal yang kecil seperti menyapa, seperti menanya kabar, atau memberikan suatu hal-hal yang kecil seperti perhatian, seperti itu ya. Dan juga berharap pada pemulihan yang akan terjadi. Percayalah bahwa Tuhan dapat mengubah kesulitan dan kelemahan menjadi kekuatan berkat. Amin. Percayalah bahwa Tuhan dapat mengubah kesulitan dan kelemahan menjadi kekuatan dan berkat. Walaupun masalah silih berganti, baik ini sampai ke ujung tahun ini pun, sampai ke bulan Desember ini pun, masalah terus ada. Tetapi ingat sedang zaman Tuhan dapat mengubah kesulitan itu ya menjadi kekuatan dan berkat, asal kita mau datang kepada Dia. Jangan kita mengandalkan pikiran kita saja. Biarlah harapan kita tetap kepada Tuhan, karena Dialah harapan sejati satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini dapat merenungkan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah harapan kami satu-satunya, harapan yang sejati yang kami miliki, yang membawa kami bangkit dari keterpurukan kami, dari dosa kami, dan memampukan kami untuk menggapai harapan yang penuh di masa depan, dan memberikan kami damai sejahtera, dan memberikan kami kasih yang luar biasa, agar kami turut diselamatkan dalam kemuliaan
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.